waktu itu pertama kali Mas Marzuki, itu kan dia kan vokalnya Mas Marzuki, ada ibu-ibu itu, ibu-ibu bapak anak gitu, anak kayak gitu kan, gitu anak itu kayak gini, Mas, aku njaluk idune Mas, itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di YouTube Rebana Wali Songo Sragen di podcast episode ke-6. Oke, hari ini kita kebetulan kedatangan tamu istimewa. Beliau merupakan salah satu penabuh tepla. Kita sapa saja langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Sri? Alhamdulillah sehat. Kebetulan ini lagi longgar ya Pak ya. Kebetulan nggak ada kegiatan. Iya. Ini kita di sini mau bertanya-tanya ya, karena mungkin banyak pertanyaan yang masuk, khususnya buat jenengan Pak Sri. Langsung saja pertanyaan pertama. Kalau boleh tahu, Pak Srianto ini pertama kali masuk Rebana Wali Songo itu tahun berapa Pak? Ini apa? Masuk ke pondok Wali Songo dulu aja ya. Jadi saya ceritakan dulu, ini awal pertama kali masuk pondok Wali Songo itu tahun 1997. Waktu itu yang bikin hati saya pengen masuk pondok itu waktu itu Abah Yai mengisi pengajian di kampung saya. Nah, kebetulan kan waktu itu di kampung saya ada grup Rebana, waktu itu ngiringin kan, habis Abah ceramah di hati kok, aku pengen mondok ke sana gitu kan. Sebelumnya saya itu mondok di Demak ya, sebelumnya saya mondok di Demak. Jadi habis itu setelah berapa hari langsung saya suruh kakak saya untuk mengantar ke pondok. Nah, yang pertama kali itu yang menyapa itu Mas Abid waktu itu kan salah. Nah, setelah lama kan kebetulan sekali di Pondok Wali Songo kan ada grup Rebana. Nah, waktu itu ada salah satu personil waktu itu mau nikah. Kan kalau untuk zaman dulu kan kalau mau nikah kan istilahnya dipingit dulu gitu ya. Jadi waktu itu pas ada salah satu personil mau nikah dipingit, kebetulan kok ada job. Nah, dari Abah Yai sendiri waktu itu kan otomatis kurang kan, dulu cuman personilnya cuman ada berapa gitu aja, nggak banyak seperti sekarang. Nah, waktu itu ada kurang satu, kebetulan paling waktu itu Abah Yai ingat waktu itu Srianto ngirimin saya, mungkin itu saya terus ditunjuk suruh gantiin personil yang mau nikah itu. Berarti intinya sebelum masuk di Rebana Wali Songo ini Pak Sri kebetulan pernah ngiringi. Ya, pernah ngiringi Abah. Waktu itu di kampung halamannya. Di mana waktu itu Pak? Di Sumberlawang. Oh, jadi asli Sumberlawang ya? Asli Sumberlawang. Jadi waktu itu di Sumberlawang Abah ngaji, setelah itu kebetulan tertarik ingin ikut Abah. Oke, langsung pertanyaan kedua. Pertama kali masuk Rebana Wali Songo itu alat yang dipegang Pak Sri waktu itu apa? Waktu pertama kali masuk, waktu itu kan alatnya kan cuman ada berapa aja ya, nggak seperti sekarang ya. Waktu itu cuman ada tam 3, terus remo sama bass beduk itu aja. Jadi waktu itu pertama kali aku langsung pegang tam waktu itu. Terbang. Nah, terbang. Waktu itu pegang terbang. Itu pun mukulnya nggak seperti sekarang Mas. Kalau sekarang kan langsung pakai tangan kan. Waktu itu mukulnya itu pakai alat kabel itu kan, kabel terus
di atasnya dikasih karet gitu. Nah golnya cuman tung 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 gitu. Jadi terbangan tuh nggak pakai tangan tapi pakai. Nah pakai alat itu. Kan itu tungnya itu kan ya apa tam itu tadi. Tam itu tadi. Jadi pas waktu apa kur ya. Kalau waktu kur ya pakai tangan itu yang tam. Nah pas waktu rap atau apa itu pakai itu. Jadi istilahnya pengganti tingtung sekarang. Tingtung kalau sekarang. Jadi kalau nggak pakai itu ada lagi pakai setik. Jadi enak tangan yang nggak begitu sakit ya. Kalau sekarang kan harus pakai tangan. Tapi suaranya juga lain sih. Kalau pakai tangan sama pakai itu alat itu. Kalau pakai alat tablo itu kan suaranya besar, sebenarnya malah bisa bersih. Kalau pakai tangan kan kadang apa tergantung yang apa mukul, jadi tergantung orangnya. Jadi suaranya lain. Kalau pakai alat itu tetap suaranya tetap sama, apa tung ya tung gitu. Jadi pertama kali jenengan Mas Bangsong ini alatnya apa? Pertama kali megang alat yaitu alat teplak tadi. Oh terbang. Kan waktu itu belum ada teplak. Jadi terbang pertama kali. Kalau boleh tahu, waktu itu yang ngajarin pertama kali siapa terbang? Waktu itu kebetulan sekali kan di kampung kan ada grup rebana. Nah, waktu itu malah latihan itu aku di sana pegangnya nggak terbang, pegangnya itu bas. Nah, entah kenapa waktu kali langsung masuk di apa Wali Songo ikut rebana disuruh pegang itu sama itu. Jadi ya mungkin ya nggak ada yang ngajarin, cuma lihat aja, lihat dengar gitu aja. Emang nggak ada yang kamu harus pegangnya nabonya kayak gini, itu nggak ada. Jadi cuman waktu itu latihannya ya latihan sendiri, cuma lihat nanti dipraktekin terus dengar suaranya kayak apa gitu. Berarti otodidak ya Pak? Bisa dikatakan kayak gitu Mas. Kalau dulu pertama kali masuk rebana megang terbang, kalau sekarang? Kalau sekarang kan alatnya nggak seringkes dulu ya. Sekarang kan ada keyboard, ada terbang, ada teplak, ada tengtong. Nah sekarang apa? Sekarang kebetulan sekali sekarang disuruh pegang apa keteplak ya, keteplak itu. Nah, keteplak itu senior jenengan ada yang sudah megang keteplak sebelum jenengan, maksudnya apa Pak Sri ini dari dulu memang keteplak, maksudnya dalam arti yang pertama kali mengenal keteplak atau bagaimana? Ya. Cerita awal mulanya keteplak itu. Saya ceritakan awal mulanya ada keteplak dulu ya. Awal mulanya itu tahun berapa ya lupa, itu waktu itu ada lomba rebana se-Jawa Tengah. Kebetulan yang menang itu kan daerah Demak. Jadi kalau Demak kan alatnya masih ada apa? Apa namanya? Yang klasikan itu loh. Bass 3 itu? Nah, Bass 3 itu sama teplak, ada tengtung kayak gitu kan. Jimbing. Nah, mungkin Abah terinspirasi dari situ kan, akhirnya terus apa rebana Wali Songo dikasih keteplak tengtung itu kan. Nah setelah itu mungkin dari Abah sendiri yang pas pegang keteplak ini mungkin kayak gitu. Padahal sebenarnya di kampung nggak pernah pegang itu, cuma dengar lihat aja. Nah kemudian kali langsung disuruh pegang, dikasih teplak kayak gitu kan. Akhirnya sama Abah suruh pegang itu ya sampai sekarang. Jadi sampai sekarang ya apa kalau rebana memang disuruh pegang keplak. Nah ya jadi marme mungkin ketika teplak gitu. Ya. Nah berarti bisa dikatakan Pak Sri ini pemain teplak pertama kali ya sampai sekarang mungkin. Ya bisa dikatakan gitu kalau di Wali Songo ya. Untuk sanatnya masih abu-abu ya Pak ya. Jadi Pak Sri ini dulu tidak pernah ada yang melatih tapi otodidak. Oke. Masuk pertanyaan selanjutnya. Pak Sri ini
kalau bisa dihitung mengikuti Rebana Wali Songo ini mungkin hampir 19 tahun ya Pak? Ya, hampir 19 tahun. Hampir 19 tahun. Nah, selama 19 tahun ini kan full ya Pak ya, 19 tahun? 19 tahun full apa mungkin? Enggak, 19 tahun itu ya dari tahun itu tadi ya, 1997 itu ya kan dulu ya ada op-nya, ada op beberapa kali. Oh, jadi nggak full dari nggak dulu full, ikutnya. terus seperti Mas Maduki, seperti Mas Yusuf itu kan full dari awal sampai sekarang masih mengikuti terus. Kalau saya sendiri enggak, saya masalahnya itu di tahun berapa ya, mungkin 2002 ke atas itu sempat op berapa tahun, mungkin 1 atau 2 tahun, terus main lagi op lagi, jadi nggak menerus gitu kan ya. Nah, yang paling lama itu op itu saya tahun 19 tahun 2009 ya, tahun 2009 itu sampai tahun 2016 atau 2017 masuk lagi. Dan sampai sekarang sempat off paling lama dari tahun 2009 sampai 2017 ya. Berarti ini mulai aktif sekitar 3 tahun ini Pak ya. 3 tahun ini. Nah itu waktu itu pengalaman menarik Pak. Pengalaman sing malah ngekek, semakin guyu ngekek, sing paling lucu. Sama jangan mengikuti Rebana Wali Songo ini apa Pak? Ceritakan kepada teman-teman. Ya, pengalaman saya itu yang ya gimana ya, kalau dikatakan saya sendiri sih sebenarnya ya kudu guyu cara Jawa ya. Nah, waktu itu Rebana di Banjarnegara Mas. Oh, Nah, itu di Banjarnegara, kalau orang sana kan masih, kalau sama yai sama itu masih takdim sekali kan sana. Waktu itu masih sama Pak Khairun dari Masaran itu liatin saya itu. Waktu itu pas mau naik panggung mungkin itu kan salah. Dari transit kan jauh kan kemarin. Dari transit kan jauh, habis pakai seragam kan mau naik panggung. Itu waktu itu pertama kali Mas Marzuki, itu kan dia kan vokalnya Mas Marzuki, ada ibu-ibu itu, ibu-ibu bapak anak gitu, anak kayak gitu kan, gitu anak itu kayak gini, Mas, aku njaluk idune Mas, gitu, dalam hati, yo kudu apa ya, pengen ketawa tapi kan nanti takut nanti tersinggung kan, sebenarnya di hati saya ya lu kok itu kan, gitu kan, udah kan, ini jalur panganan, ini jalur itu kan aneh, kan banyak kan minta duit atau gimana kan, nah kok itu minta diludahin kayak gitu. Sama kebetulan Mas Marzuki kan orangnya nggak tegaan kan, kalau masak minta kok ludah gitu kan, kebetulan di samping saya itu ada Mas Khairun itu waktu itu masih ingat ya. Terus sama Mas Khairun dikasih itu, itu Pak, dalam hati itu langsung ke mukanya apa biaya dong? Itu waktu itu pas apa ya, lupa ya, mungkin pas waktu itu di muka atau di mana. Ini didoni Pak. Intinya didoni gitu lah. Ya itu aku dalam hati ya sebenarnya pengen ketawa kok. Ya gitu. Kalau lidah kan ya istilahnya gimana ya, kotor gitu ya Mas ya. Kalau itu malah diminta, itu seperti gimana ya kayak gitu ya. Aneh Pak ya. Aneh. Nah waktu itu yang bikin dengan apa namanya masih teringat terus ya Pak ya. Nah, itu pertanyaan selanjutnya Pak Sri. Seberapa besar kecintaan Pak Sri ini kepada Rebana Wali Songo? Ya, berapa besar? Kalau ditanya seberapa besar sih gimana ya? Tapi gini Mas, intinya itu saya itu di Rebana Wali Songo ya. Di Rebana Wali Songo istilahnya Sendiko Dawuh, tahu kan kalau orang dulu kan Sendiko Dawuh. Ya, yang penting saya udah bisa ikut aja udah senang sekali, karena di hati itu kalau bisa ya
kalau ada rebana saya ikut, entah itu nanti saya di situ nambah atau enggak, pengennya sih ikut gitu aja. Jadi kalau ditanya seberapa cintanya sih nggak bisa ngukur saya, nggak bisa diungkapkan, nggak bisa diungkapkan, saking jernih. mungkin kayak gitu. Jadi pokoknya penting melu gitu. Pokoknya penting ikut. Dan memang mungkin menurut Pak Sri ini rebana itu sudah menyatu di hati jenengan. Soalnya kalau ikut rebana itu di hati apa ya, ada Getaran, kesenangan tersendiri, ayem gitulah istilahnya. Jawa kok ayem atine mau melu tok gak nopo-nopo wis ayem gitu. Itu ya salah satu kecintaan Pak Sri kepada rebana wali songo. Yes. Pertanyaan selanjutnya Pak Sri. Ya. Ini dengar-dengar Pak Sri ini kalau di rebana wali songo dijuluki si Raja Keplak. Itu awal mulanya bagaimana Pak? Kok bisa itu dijuluki si Raja Keplak? Ya, begini Mas. Mungkin ya, itu mungkin itu kan kita sendiri kan juga nggak tahu sebenarnya sih. Kita yang nggak kok Raja Keplak gitu ya. Keterangannya kok wah banget gitu ya. Sebenarnya kan gini, sebelumnya kan di rebana wali songo kan nggak ada alatnya kan, cuma ringkes ada beberapa aja. Jadi semenjak ada keteplak, ada tengtong itu ya tahun berapa ya, semenjak ada lomba rebana se-Jawa Tengah itu. Habis itu kan mungkin terinspirasi terus dikasih teplak itu kan. Waktu itu yang pegang teplak kan kebetulan yang bisa ya, istilahnya bukan saya sombong ya. Nanti gue sok dewe. Nah, waktu itu baru saya sebenarnya saya basicnya nggak keteplak juga, ya, cuman waktu itu ya mungkin yang lebih yang udah pernah dengar atau yang lebih tahu itu sama suruh pegang itu. Nah, semenjak itu kok disuruh pegang itu, terus setiap ada rebana pasti saya pegangnya itu, setiap ada rebana pegangnya itu. Dan itu waktu kali yang menjulukin itu Mas Fajar yang ngeremo itu. Nah, itu dijulukin Raja Keteplak. Katanya suara keteplaknya bisa Pak Bambang katanya kayak gitu. Jadi ya sebuah keunikan ya Pak ya. Yang atas teplaknya sudah digawe kayak mana Pak ya. Yang terakhir Pak Sri, pertanyaan terakhir. Harapan Pak Sri ini untuk rebana wali songo itu apa? Boleh disampaikan mungkin. Harapan saya untuk rebana wali songo cukup simpel aja pokoknya, semoga abadi selamanya, jaya dan bisa bermanfaat bagi kita dan masyarakat umumnya gitu aja Mas. Oke Pak Sri, itu tadi beberapa pertanyaan yang telah jenengan jawab. Semoga ada hikmahnya dan bisa kita ambil ya, yang baik-baik. Mungkin kita hanya bisa berdoa semoga jenengan diberikan kekuatan, kesehatan, kelancaran dan juga kesuksesan dunia dan akhirat. Terima kasih telah hadir pada hari ini di studio kali ini. Ya pemirsa, itu tadi podcast episode ke-6. Jangan lupa ikuti terus podcast-podcast selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube Rebana Wali Songo Sragen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.